Lalu ketemu lagi di program Devotion. Kali ini akan kita belajar tentang satu tema, yaitu iman Daniel. Pertandingan iman harus dijalani oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita tampil menjadi pemenang. Kemenangan bukan dinilai dari banyaknya kuasa atau pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, tapi dilihat dari sikap hati dan pengiringan kita pada Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang seperti Tuhan inginkan dan juga kita mengiring Tuhan sampai akhir? Iman kita naik kelas bukan ditentukan dari berapa banyak kita berhasil mengatasi pencobaan, tapi berapa banyak kita berhasil mengatasi ujian. Kalau kita berhasil mengatasi pencobaan, iman kita tidak akan naik atau bahkan bisa turun iman kita. Tidak ada mahkota tanpa pertandingan, dan yang menilai kita menang dalam pertandingan adalah Tuhan, bukan manusia. Apa sih tujuan pertandingan iman ini? Yang pertama, kita harus dewasa secara rohani. Yang kedua, yaitu hidup kita itu supaya selalu bergantung dengan Tuhan. Makanya kita tuh perlu ada masalah supaya kita tuh selalu ingat sama Tuhan. Kalau kita nggak ada masalah, hidup kita mulus-mulus saja, maka kita akan melupakan Tuhan. Bisa melupakan Tuhan. Yang ketiga itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Seperti yang dikatakan di Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Yang berbunyi, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau semisal Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, gimana sih cara mengatasinya? Kita belajar dari imannya Daniel sesuai dengan judul devotion kita kali ini. Yang pertama itu perlu dukungan dari saudara seiman atau sepakat. Seperti yang dikatakan di Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Nah, ini pentingnya kenapa sih kita tuh nggak cuma kita berjemaat di satu gereja aja, tapi kita juga harus ikut komunitas yang ada di gereja itu. Karena supaya kita itu ada saudara seiman yang saling membangun dan juga membimbing kita semakin serupa dengan Kristus dan juga semakin mengenal Injil itu sendiri. Yang kedua, yaitu memilih melakukan yang berkenan di hatinya Tuhan. Seperti yang ada di Daniel 1 ayat 8. Gimana sih caranya? Caranya yaitu berani tampil beda, seperti yang ada di Daniel 1 ayat 11 sampai yang 15 dan juga Kisah Rasul 10 ayat 35. Ini contohnya ini yaitu Presiden Filipina yang suka menembak mati orang-orang yang terkena kasus narkoba, walaupun ia sering dicecar karena melanggar HAM, tapi dia tetap melakukan itu untuk menjaga stabilitas negaranya. Jangan takut melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi anaknya yang ikut dalam pertandingan yang sesuai dengan dibutuhkan atau sesuai dengan talentanya. Seperti yang ada di Daniel 1 ayat yang ke-17. Dan ini yang didapatkan yaitu ada di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga, yaitu kita itu memiliki loyalitas yang tinggi atau kita setia. Ini gimana sih maksudnya? Kita itu ditolong atau enggak, diberkati atau enggak sama Tuhan, kita tetap mengikut Kristus. Apapun kondisinya, maupun
sekalipun kita ditekan pun oleh orang lain untuk supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya mengikuti agamanya, kita bisa tetap menolak. Seperti contohnya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan dalam api yang menyala-nyala karena ia tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Terus yang keempat yaitu ngasih Tuhan lebih dari segalanya. Ngasih Tuhan itu tidak tergantung situasi atau kondisi atau suasana hati. Intensitas doanya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena Daniel ini tekun, maka ketekunannya itu diakui oleh Raja Darius maksudnya. Sampai Raja Darius itu minta semua rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah yang benar. Yang terakhir, yaitu membuat nama Tuhan semakin masyhur atau terkenal. Ini semakin membuat nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia. Terus itu gimana sikap hati kita seharusnya kalau melakukan seperti itu? Yang pertama itu tidak tamak atau gila jabatan. Seperti ada di Daniel 2 ayat yang ke-49. Yang kedua yaitu menjadi murah hati. Daniel 5 ayat 17 itu mengatakan, ini sudah diparafrase, menolong, tidak mengharapkan imbalan atau menerima apa yang jadi bagiannya. Yang ketiga yaitu rendah hati, seperti yang ada di Daniel 2 ayat 20. Kita harus rendah hati supaya kita bisa naik kelas iman. Yang keempat, percaya bahwa sepenuhnya bahwa Allah saja yang memegang otoritas dalam hidup ini. Keberhasilan semua karena Allah. Ketika dalam masa proses, kita tetap mengakui bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan kekuatan, seperti ada di Daniel 2 ayat 21 sampai yang ke-23. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir, yaitu peduli terhadap sesama. Yaitu keselamatan atau keberhasilan orang lain juga harus menerimanya. Seperti yang ada di Daniel 4 ayat 27. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan rubuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.